Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Saya akan kembali ke Bu Nurul. Bu Nurul, apa tantangan terbesar bagi Polwan untuk terus berkembang dan juga mengambil peran yang lebih strategis? Jadi tantangan saat ini Mbak Fitri, kita tidak lagi berkutat di bagaimana saya bisa berkarir di Polwan seperti itu ya. Sudah banyak sekali kesempatan untuk perempuan-perempuan Indonesia itu menjadi polisi wanita. Nah, untuk tantangannya itu sudah bergeser, yaitu bagaimana Polwan itu sekarang mampu melaksanakan tugasnya di ruang-ruang strategis dengan menunjukkan kepemimpinannya. Sehingga saat ini Polwan itu harus terus belajar untuk mengembangkan kompetensinya, kemudian dia harus belajar secara profesional bagaimana dia memimpin sehingga itu dapat menunjukkan bahwa dia mampu bertugas di ruang-ruang strategis. Di ruang-ruang strategis itu contohnya menjadi kesatuan Kasatwil, misalnya menjadi Kapolres, kemudian juga menjadi Kepala Kesatuan Reserse misalnya, menjadi Direktur PPA PPO seperti itu. Jadi kita memang harus terus mengembangkan kemampuan kita, bagaimana kita mampu bekerja secara profesional dan bagaimana kita memimpin sehingga pelaksanaan tugas bisa kita laksanakan secara baik seperti itu. Baik, Bu Nurul, seberapa penting sebetulnya penghargaan yang diberikan dalam forum IAWP nanti dalam membangun motivasi dan juga profesionalisme? Ya, jadi penghargaan itu memang penting Mbak Fitri, tapi kita tidak boleh semata-mata bangga menerima penghargaan itu. Karena penghargaan itu memiliki makna sebuah kerja keras, kemudian sebuah motivasi, sehingga pada saat ada orang lain atau kita nanti melihat bahwa Polwan dunia itu akan menerima penghargaan, disitulah kita harus menciptakan standar yang baru seperti itu. Ketika kita melihat Polwan lain itu mendapatkan penghargaan, kita tidak boleh berhenti di rasa kagum. Dia menerima penghargaan itu ya, tetapi kita harus termotivasi, kita harus berani untuk mengikuti standar itu sehingga ketika kita mendapatkan penghargaan paling tidak standar yang kita tetapkan itu sama dengan mereka. Jadi intinya ketika ada momen penghargaan itu kita tidak berhenti di rasa kagum, tetapi kita harus menyamakan standarnya dengan mereka untuk bisa mendapatkan penghargaan itu sendiri. Oke, saya akan kembali bergeser ke Ibu Wamen. Salah satu fokus dari IAWP adalah leadership and professional development dari perspektif Kementerian PPPA. Langkah konkret apa sebetulnya yang dilakukan agar kemudian semakin banyak Polwan yang bisa menduduki posisi kepemimpinan yang strategis dan ikut mengambil dalam kebijakan? Nah, mandat kami udah pasti jelas, yaitu pengarustamaan gender. Tapi saat ini yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita bicara pengarustamaan gender itu kok sepertinya politik. Yang saya katakan berkeadilan gender. Artinya kita melihat kompetensi yang ada dan sehingga itu memberikan ruang kepada para Polwan bisa menduduki posisi. Nah, yang kedua yang paling penting mandat keadilan gender akhirnya kita harus mengatakan afirmatif. Jadi harus ada afirmatif di kepolisian untuk memberikan berapa persen untuk partisipasi Polwan-Polwan yang bisa. Tentu dorongan menjadi reserse dan kemudian positioning yang diberikan. Makanya waktu mencanangkan bersama Direktorat PPA PPO bareng, kita juga diundang oleh Kapolri dan Kapolri mengatakan bahwa kepala dirnya itu semua Polwan. Nah, itu sebuah afirmatif. Jadi di Direktorat PPA PPO ini afirmatif nanti turun sampai ke bawah direkturnya adalah perempuan. Nah, balik lagi apa yang harus kita tumbuhkan dan kita bangun di sana. Ya bagaimana ketika kita menganalisis gender dan data karirnya mereka. Di titik mana perempuan mulai tersaring keluar. Jadi mengawal. Perencanaan penganggaran responsif gender dan juga kesempatan indikator yang bisa kita pantau bagaimana afirmatif perempuan bisa beserta di dalam sekolahnya. Jadi partisipasi perempuan untuk bisa Polwan-Polwan menjadi Polwan itu sekolahnya tuh benar-benar ya harus ada yang mendorong berapa banyak sekolah-sekolah, kita cuma ada satu ya. Baik. Satu di Jakarta, tapi bagaimana ini mendorong supaya ada ruang sekolah Lemdiklat supaya ya banyak Polwan melalui Lemdiklat yang ada. Nah, sekarang cuma satu, yang mungkin kemudian bisa di timur ada satu, itu bisa jadi kesempatan untuk mendorong dan afirmatif, apalagi ada acara IAWP ini sekali lagi. Nah, saya akan kembali ke Bu Nurul juga ini mengenai kesetaraan peran. Apakah kesetaraan peran tantangannya sekarang ini bergeser, Bu, dari kemudian kesempatan menjadi pembuktian kapasitas? Ya,
Saya akan menjawab bahwa memang ada pergeseran, namun tidak lagi bergeser dari kesempatan menjadi pembuktian. Tapi kita lebih kepada pergeserannya itu lebih kepada bagaimana kita membangun standar profesional yang sama, kemudian kita memastikan bahwa setiap polwan itu diberikan kesempatan untuk membangun standar tersebut. Jadi kesempatan untuk mencapai standar tersebut ketika polwan diberikan kesempatan untuk bertugas di ruang-ruang strategis, kemudian dia mampu di dalam kepemimpinannya dan memberikan hasil yang baik. Nah, disitulah kita dapat mengatakan bahwa itu berhasil dan kita tidak perlu menunjukkan kepada siapapun terkait dengan kapasitas kita, tetapi prestasi kita lah yang berbicara seperti itu. Jadi pergeserannya saya tidak ingin menunjukkan kapasitas kepada siapapun untuk diakui, tetapi lebih kepada bagaimana caranya saya untuk mampu melaksanakan tugas di ruang-ruang strategis dan menunjukkan kepada prestasi itu akan berbicara sendiri, sehingga indikatornya adalah orang yang berhasil atau orang yang kapasitasnya bagus adalah orang yang banyak memberikan kontribusi kepada organisasi maupun kepada masyarakat. Baik, Bu Nurul dan juga Bu Wamen, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.